Siapa saja yang duduk bersama orang alim, ahli ilmu, padahal tidak mampu ia di atas menghafal sesuatu daripada ilmu, niscaya mencapai ia akan 7 kemuliaan. Dan dua dalam majlis ilmiah yang laganya. Altra kepegah hitungku mesti krek dan dengar. Tengok-tengok jaga ini. Bahkan lo tengok menjaga apa ni dengar teman. Hana men tak ada puas pita tapi dan yang lengan putra hana tadu mano. Kan hana tadu ulai hana tatpah kan. Apa ni pah kamu caburang nunggu. Kamu caburang. Nyule bisa saja nahin no tubuh-tubuh dai no. Pikiran lu tuang kalau yakin lo. Yang bisa saja kai peluang ke dia utama langa, kai peluang usigli pikiran. Nyona yang teruk betang sa pikiran. Apa ni nak kamu caburang. Anu tetap tepat iman yang miat kita boh lagi ya kadang kan. Nah, kita nyo kamu keluarga lagi nyo ada bu, tika lagi nyo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari sama-sama sembari kita niatkan i'tikaf, kita kembali membaca kitab Nasaihul Ibad halaman 45 makalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa 'amalan salihan sallallahu alaihi wasallam. Anil Hasanil Basri rahimahullah. Nasihat yang diambilkan daripada Hasan Basri rahimahullah. Apa kata beliau? Laulal abdala la khasafatil ardu wa ma fiha. Seandainya tidak ada wali abdal, niscaya sungguh hancurlah segala bumi dan mafiha, segala isi-isinya. Makanya dalam dunia ini ada wali abdal namanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, al-abdalu arba'una rajulan. Wali abdal itu jumlahnya 40 orang. Isnani wa isyruna bisyammin. 22 orang mereka itu berada di negeri Syam. Termasuk Syam, kawasan Palestina itu Syam. Kemudian wasamaniyata asyara bil Iraq. Sedangkan 18 orang yang lain tempatnya di negeri Irak. 40 orang itu wali abdal. Kullama mata minhum wahidun abdalallahu makanah. Tiap kali meninggal daripada mereka oleh satu orang, menggantikan oleh Allah akan yang lain pada tempatnya. Jadi satu orang meninggal digantikan dengan orang yang lain menjadi wali abdal. Maka wali abdal itu tetap 40 orang. Siapa mereka? Hanya karangan para wali yang mengenal wali Allah. Kita hanya taturi dengku. Sama bandingan saw yang turi pencuri. Habis-habis pencuri dengku. Nah, kita hanya taturi. Fa idza ja'al amru qubidu kulluhum, maka apabila datanglah amru urusan Allah yaitu kiamat, qubidu kulluhum,
maka diambilkan tiap-tiap mereka, artinya dimatikan akan mereka. Ketika mereka telah meninggal, fa inda dzalika taqumus saah. Maka di ketika demikian terjadilah kiamat. Jadi apabila wali abdal itu masih ada, tetap kiamat itu belum akan terjadi. Kapan terjadi kiamat? Ketika wali abdal itu telah diambil semuanya oleh Allah. Di dalam hadis yang lain, la in takhluwal ardu an arba'ina rajulan mithla khalilir rahman fabihim yusqawna wa bihim yunsaruna ma mata minhum ahadun illa abdalallahu makanahu akhara. Jika sungguh tidak sunyilah bumi daripada 40 orang akan semisil kekasih Allah. Nah, itulah para wali-wali Allah. Maka dunia ini tidak pernah sunyi daripada wali Allah. Cuma hana taturi sagai legedanya. Karena untuk yang wali majdub tersembunyi kewaliannya. Hana taturi. Maka awat takalan menghiurung stres, pakaian compang-camping. Padahal wali Allah. Jadi, yang model laganya wali Allah. Tapi tiap-tiap urung pungo kan wali. Nya salah. Lah mentu pungo-pungo rawa. Kan menan ni ji. Fabihim yusqauna, dengan sebab mereka itulah diturunkan hujan. Karena masih adanya para wali Allah. Makanya hujan itu masih diturunkan oleh Allah. Begitu pula wabihim yunsaruna, dengan sebab mereka diberi pertolongan. Jadi setiap ada musibah, ada jalan keluar, ada solusinya. Itu karena masih adanya para wali Allah. Tidaklah mati daripada mereka oleh seseorang, melainkan kata Rasulullah, menggantikan oleh Allah pada tempatnya akan orang yang lain. Jadi selalu digantikan. Kapan? Tidak lagi digantikan ketika kiamat telah tiba waktunya. Begitu pula di dalam hadis yang lain kaitan dengan masalah para wali, salasu man kunna fihi fahuwa minal abadan. Tanya bisa saja termasuk wali Allah, wali abdal. Cuma tempat kita hanaruh dalam kalangan peluh draurung karena keberadaan kita bukan di Syam dan bukan di Irak. Tapi bisa saja kita ini termasuk wali Allah. Apa tanda-tanda seorang itu menjadi wali Allah? Cuma 3. Syaratnya cuma 3. Salasun. 3 perkara makunna fihi wa huwa minal abadan. Siapa saja yang ada ia 3 perkara padanya, niscaya maka dianya itu termasuk bahagian wali abdal. Apa 3 perkara? Yang pertama, ridha bil qadha. Senang hati menerima dengan setiap keputusan Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah diterima dengan senang hatinya. Nah, itu tanda wali abdal, tidak pernah berontak. Wasabru an maharimillah. Sabar dalam menjauhi setiap yang diharamkan oleh Allah. Tidak pernah merasa kelelahan dalam meninggalkan sekalian yang diharamkan Allah. Tidak pernah merasa lelah. Yang ketiga, wal ghadhabu fi dzatillah. Marah pada tempat yang dimarah oleh Allah. Benci pada tempat yang dibenci oleh Allah. Senang pada tempat yang disenangi oleh Allah. Karena syaratnya bagaimananya wali Allah. Ridha setiap keputusan Allah, apapun yang diberikan kepada kita. Orangnya gebi sehingga kecok pulang, silahkan. Karena kita paham tujuan Allah ya'khudhu mengambil. Kenapa? Liyu'tiyah. Karena Allah ingin memberikan yang terbaik buat kita. Jadi ketika Allah gecok sesuatu bagi tanya, pasti gantau lain yang lebih hebat. Cuma terkadang kurang tersadari dia katanya. Gecok kesehatan misalnya. Kenapa Allah mengambil kesehatan pada kita? Allah ingin
memberikan yang terbaik buat kita. Menyetegau rajin, kurang ibadat, kurang taat karena hanya tinggal kemati. Gecok kesehatan tersebut. Sehingga semakin kita itu teringat kepada kehidupan akhirat. Semakin teringat kita kepada kematian. Sehingga hidup kita jauh lebih taat ketimbang dalam keadaan sehat. Jadi gecok sesuatu karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lain yang terlebih baik. Apapun demikian. Kemudian yang kedua kata Syekh Hasan Basri. Laula salihuna ayil qaimuna bima alaihim min huquqillah wa huquqil ibad lahalakat talihun ayil fasidun bi ityanil ma'asi. Seandainya tidak ada orang yang saleh, niscaya sungguh binasalah orang yang saleh. Apa itu orang yang saleh? Qaimuna bima alaihim min huquqillah, ya orang saleh. Orang yang mendirikan mereka dengan apa yang diwajibkan mereka itu daripada hak Allah dan hak segala hamba. Orang yang saleh adalah orang yang selalu melakukan perintah Allah, menegakkan segala hak-haknya Allah dan hak segala manusia. Itu orang saleh. Lawan orang saleh, taleh. Putra taleh dengku palis. Yang taleh itu kan. Orang yang selalu berbuat keburukan. Yang taleh itu benar. Karena lawan taat, ta'ud. Lawan saleh, salah. Jadi salah itulah taleh dalam bahasa Arab. Jadi taleh itu adalah fasidun. Orang yang berbuat kerusakan. Makanya kalau seandainya tidak ada orang yang saleh-saleh, semua orang yang saleh itu akan binasa. Seketika Allah akan memberikan bala ataupun musibah kepadanya. Apakah han kepeteran bala dan musibah? Karena na orang saleh. Baik sampai kena orang saleh hendak. Nyan kenyang dakai. Nagekalan yang berharga. Andai kata tidak ada lagi yang berharga pada negeri lah jupu yang na. Lamari yang na jabruk ngengkeran dia popot mari-mari kata. Dah nutak juga deh. Tapi karena nama bercutuk walau dua manyang. Maka dia hana tapho ilai ya. Begitu pula dunia ini tidak dibinasakan oleh Allah karena masih ada orang yang bernilai baik di hadapan Allah. Itulah orang yang saleh. Maka dia mantang na rezeki orangnya, mantang na ujian tegaga, mantang itimah pedih wadah tak pula, mantang na bohdin walau kata bua pokoknya mantang. Begitu pula kata beliau laulal ulama lasaran nasu kulluhum kal bahaim. Seandainya tidak ada para ulama, sungguh jadilah manusia tiap-tiap mereka itu seperti binatang. Pat beda kita nyongan binatang nunggu. Erat sagawan na ilmu dan na amal. Yang kerat sagawan yang tak. Yang lain sama kita nyongan limo nunggu. Limo na semaju. Itanya kan nasid. Kan nunggu ikamo mo pajuh bu nunggu. Man kan nasid jengkol yang pajuh menan hana payah cero. Na yang pajuh putih menangan terasi hana payah cero. Alinya lom sambai-sambai hana mucero. Pat beda demang limo. Limo na ijipi itanyo pina. Limo na tengun itanyo pina. Limo manu itanyo pihansit sabok. Pat beda teman nunggu. Apalagi itanyo pitan rakyat. Limo pitan berat lom teman nunggu. Ya, negara. Ana beda. Beda kita dengan binatang cuma ada ilmu dan amal. Maka apabila tidak ada ilmu dan tidak ada amal, ya hana tak beda dengan limo nunggu. Bahkan hayo lemo lemuyu menyemak megang dan nyona sablau. Ya, negala. Makanya laulal ulama, seandainya tidak ada para ulama, jadilah manusia umumnya itu kal bahaim, sama seperti binatang. Bacut mencungkek pe juga karena hana istilah gawat tret balemo tu. Pok laju je. Kahana tak kala lemo awat kena ngap ya tret belikut. Hana tunggu. Hana gawat tret. Man menyebajuk mencungkek pok le juga. Nyempat beda kita nyong lemo tunggu. Hana beda.
Kalau mau apa gaki mai tanya pikap ke tamah dua tungkat tu kata mai silap. Ana beda tu, ana beda. Qala Abu Lais, man jalasa indal alim wa lam yaqdir ala hifdhi syai'in minal ilmi nala sab'a karamatin. Nyo hinau istimewa. Nyo keistimewaannya hantar empat ke tempat lain tu. Siapa saja yang duduk bersama orang alim, ahli ilmu, padahal tidak mampu ia di atas menghafal sesuatu daripada ilmu, niscaya mencapai ia akan 7 kemuliaan. Dan dua dalam majlis ilmiah yang laganya. Altra kepegah hitungku mesti krek dan dengar. Tengok-tengok jaga ini. Bahkan lo tengok menjaga apa ni dengar teman. Hana mentah ada puas pita tapi ada yang lengan putra. Hana tadu mana. Kan hana tadu ulai hana tatpah kan. Apa ni pah kamu caburang nunggu. Kamu caburang. Nyulai bisa saja nahin no tubuh-tubuh dah no. Pikiran lu tuang kalau yakin lu. Yang bisa saja kai peluang ke dia sama langa, kai peluang usigli pikiran. Nyona yang teruk batang sa pikiran. Apa ni nak kamu caburang. Anu tetap apa iman yang miat bisa boh lagi ya kadang kan. Nah, katanya kamu keluarga lagi nyawa tu. Jika lagi nyawa. Ketenang bibit hanli. Maka walau demikian, siapa saja yang duduk bersama orang yang alim di dalam majelis ilmu, Allah akan memberikan 7 kemuliaan kepada orang tersebut. Walaupun dia tidak teringat apapun dalam kajian ilmu tersebut. Siapa yang ia pai? Siapa yang nak ingat? Tapi 7 kemuliaan tetap beliau dapati. Apa saja 7 kemuliaan tersebut? Fadlul muta'allim. Yang pertama akan didapati keutamaan orang yang menuntut ilmu. Tetap fadilah keistimewaan orang yang tuntut ilmu, dia akan mendapat. Tetap bernilai muta'allim katanya. Katanya kagak hukumnya penuntut ilmu. Melinggai katanya dalam masa tengah tabuat laganya. Maka merempak pahala syahid itu. Karena katanya termasuk penuntut ilmu, muta'allim. Apabila kita melewati tempat makbarah, pemakaman, maka sungguh akan memberikan kebaikan kepada ahli makbarah karena lewat urun tuntut ilmu yang sampai. Kemuliaannya katanya rumpuk tu. Lam ibadat, hana teranyanu. Tahu dari ibadat, han merempuk pada syahid. Tapi tahu daripada tuntut ilmu, berlinggai. Berlinggai dalam tuntut ilmu pada syahid itu. Karena tidak ada beda antara orang yang menuntut ilmu dengan orang yang berperang di jalan Allah. Tidak ada beda. Orang yang menuntut ilmu, dia peruntukkan setiap waktunya, pikirannya hanya untuk ilmu semata. Artinya putar 24 jam hek semiki hek badan ke ilmu. Orang perang sabilillah 3 tagai hek. 4 pada kancah peperangan. Lihatnya karena hek. Makanya nilai syuhada. Yang kedua, ketika kita berada di majlis ta'lim, wa habsuhu anid dzunub, terjaganya seseorang daripada dosa. Ya hina tengah taduk ke mungkin tak mupat engko kan? Mungkin tak kegegap tengah dalam majlis ilmu. Kah terjaga katanya daripada ngupat, daripada fitnah dan sebagainya. Ya hina ke macam kelompok kan? Macam kelompok ini. Kelompok wali kota Pak Fatani nah hinau. Kelompok wali kota Salam Sayuti nah hinau. Kelompok calon wali kota Bang Ismail nah hinau. Kelompok wali kota Adhari Pingkarosaya nah hinau. Mandum na. Ya ni kadang mandum wali kota katanya aku masalah. Necok laju prinsip menau haji prinsip. So yang berkahwin dengan mawalun yang mandum abuan. Enak mandam. Mandum kumenya mawa ke berkahwin dengan buah berarti abu-abuah. Kehedat mah. Mandum god. Mandu wali kota kita yang. Nah, itunya buat rawat tu. Ketika berada pada majlis ta'lim, terjaga dan terpelihara kita daripada dosa. Belum. Wa nuzulur rahmati alaihi hala khurujihi min baitihi. Dan turunlah rahmat di atasnya pada ketika keluarnya daripada rumahnya.
Ketika niat kita ingin menuntut ilmu, ingin mempelajari ilmu, yang turun rahmat. Maka setiap satu langkah itu tercatat sebagai amal kebajikan. Sebuah langkah amal kebajikan. Makanya para penuntut ilmu terdahulu nyen gecok siasah. Pakiban gepegat siasah menyegeja arak jalan A gua hang gua li arak jalan A, arak jalan B gua. Pakon supaya banyak menjadi syuhada yang bersaksi kepada beliau di akhirat. Yang kedua, nyak lebih le langkah menyuruh gejak arak jalan A, kadang langkah serta buat gua arak jalan B. Nyak merempok langkah 200 buah karena le lomba halang. Nah, nyo benar rencana menan rumah helikopternya nuwek ke dia pusong nyan berat ngulom. Nyo hana truk dingkan nyan boleh berah. Berarti rumah helikopter mesti kan wa pusong nuwek ke dia tepuk tengah lom. Nya hana ruhnya hana suah. Hana truk rumah. Ka wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil halq ala ahlil halaqati hasalalahu nasibun. Dan apabila turunlah rahmat di atas ahli kelompok, hasillah baginya itu bagian. Karena di mana tempat sedang dibahas satu ilmu, tempat tersebut akan turun rahmat daripada Allah. Kebetulan katanya dalam kelompok majlis ta'lim, katanya merupakan bagian rahmatnya. Subhanallah. Tapi tempat sedang orang melakukan ibadah, kita tidak mendapatkan bagian daripada ibadah tersebut. Hanya mendapat buat dia dua-dua ke nanti. Tapi tempat orang yang sedang menuntut ilmu, lam tagaw hidi tadu. Hanya dia minta di ngopi. Bahkan tadu kero hanya tam tak permun pi. Tak uti TikTok kero kana rahmat lam tagawnya. Hai menurut siapa yang pijit. Panera yuk dekat teman. Pokoknya karena bagian. Ini keistimewaan tat. Nah, kemudian wa yaktubu lahu ta'atan madama mustami'an. La ilah. Dan ditulis baginya akan pahala taat selama berkekalan dia itu mendengar. Walau dia tidak paham. Hana mengedepa api. Ayo pada nak gedepa mesti awak Inggeris hidup dalam sagoi. Tayo tak pegah bahasa Indonesia bahasa Aceh. Pai dipuai ji. Hidup ikan tagai gok kem GP kempu home. Tetapi tetap yang penting selama dia mendengar akan mendapatkan pahala taat. Pahala dia kasabo. Pahala kedua. Pahala dengar kali. Lia tak dengar mu pom lom. Pahala kepuat. Lia mu pom tak amalkan lom. 5 buah pahala. Ya negala. Cukup istimewa aku urang beut engku. Urang beut. Wa idza dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Nya negala. Dan apabila sempitlah hatinya. Kenapa sempit? Karena dia tidak memahami. Niscaya jadilah kebingungannya. Bingungnya itu perantara kehadirat Allah Ta'ala. Seperti ulama. Wasilah gaknyan tawangan Allah dengan ilmainya. Ditanya karena urung buat tanda tepua mesti krek, makin terdengar, makin reneng, makin terdengar, makin bingung. Bingungnya anjut wasilah merupakan Allah. Kan enggak berat bingung enggak? Makin berat bingung, makin rayuk jalan merupakan Allah. Orang-orang yang memiliki IQ tinggi dengan pemahamannya itu wasilah menuju kepada Allah. Dengan pemahamannya. Karena kita IQ terlambat becut. Runeng tak ada dengar hanam tak ada puas ini putra kaya itu adalah iaitu betul kan lagi tak buat tauhid ba abu betul pada ada puas lagi katanya tak buat perae ba abu nawi pada ada puasnya kagak pegah dia tawafuknya tak ada kolnya tak ada tabayun putra kanyo kan lagi lempau katanya tabayun tak ada puas tawasul tak ada puas tawafuk tak ada puasnya karelahnya sehingga tetapi ulua putra tamah bingung tajaju tajak menang sehingga runeng lom yang runengnya untuk tamah tahu katanya dengan Allah maka jijak sabi makin berat runeng makin tahu dengan Allah Taala ya nak cukup istimewa kurung beut kemudian
wa yara iddal alimi. Ketika dia itu menjadi penuntut ilmu, dia akan melihat keagungan orang yang alim. Deh mulia para ulama menyegetannya nabu tu. Menyegetannya nabu hande kemuliaan ulama. Makanya itu nak ni kan. Ikut marang kapua ba TikTok. Nah, karena hande kemuliaan ulama. Kenapa tidak nampak kemuliaan? Karena dia itu tidak belajar pada para alim ulama. Nampak kemuliaan ulama ketika kita butuh kepada ulama tersebut dalam mempelajari ilmu. Mana ada tu? Nyo ke sebab ke pegah kena baru legetanyo mempemulia ulama menyeana natajuk ba ulama dan menyegetanyo nata pemulia ulama akan lahir sidra keturunan getanyo jud ke ulama. Nah khabariyah tu menyebahasa orang-orang radio megawa. Kemutulih tan ulun tuan baca cuma ulun tuan dengar-dengar. Syekh Sudais yang tadi dengar cerita. Yang kaji ke imam di Masjid Haram. Yang awak tega buat salah, gua kelima. Bejut ke kakimu Masjid Haram. Yang dupala karena salah. Sampai-sampai yang gekut bejut ke. Rupanya bejut. Kenapa rindu menjadi imam? Karena beliau tahu. Karena beliau mungkin dekat dengan para imam-imam ahli-ahli Qur'an, penghafid Al-Quran. Senang anaknya yang demikian. Maka didoakan. Kabeh bengah ke kabeh bujud gata ke Imam Masjidil Haram. Ya ni kan. Kita tanya kau, oh hai bui. Makanya ujung buat lagi bui ujung kan. Oh. Makanya ketika bengah dekat anak bermenang. Gotat batat. Kau lagi dong pegah kan dengar. Bujud ke Imam Masjid Jamiah. Ya ni. Baraya kaji ke Imam Ramadhan kan. Kurami pada nak orang tu kata kaya ni pada nak. Nyo mentah muda mentah eda. Tamu doa. Sehingga lafaz ucapan yang kita ucapkan itu hendaknya menjadi doa dikabulkan oleh Allah. Jadi rindu kepada ulama ketika kita mengenal siapa beliau. Baik sampai le katanya watai belinggai ulama kali tak pegahan le kalil lam sabotu panyot. Yang kebiliung-biliung panyot len le katanya. Sampai lenggai ulama ka mati lam sabot tu lampu. Watena lampu mutu tu tam. Wate penyot menteng na mutaja atau rumah bilion penyot mati sekai dia. Yang putra kaya. Hana faedah dulu. Kemudian wadzallal fasiqi dan melihat ia akan kehinaan orang yang fasik. Kapan kita akan mengenal orang yang fasik itu hina? Ketika kita dekat dengan para ulama. Awatena ne buat lagi katanya. Baru dah tempuh hina lagu orang pasal. Fayamilu taba'ahu ilal ilmi. Sehingga ketika dia nampak keagungannya orang yang berilmu dan hina orang yang fasik, condonglah tabiatnya. Condong tabiat kepada ilmu. Sehingga hatinya selalu rindu kepada ilmu. Yang siga hana gikut nebuat siga hana gejak bab pengajian. Hana mangat badan. Karena terikat dengan majlis ta'lim. Bahkan gelisah ke telepon dengan hai putra muna putra pembahasan tiban ni deh. Gelisah. Ya, karena keterikat hatinya dengan ilmu. Baik terikat gara-gara untuk kamera YouTube. Nyah na faedah ya. Sehingga hana gejak susah karena hana sabo judul. Nyah nasi, anda dengar bang Jah? Nasi bang Jah, anda dengar kan? Nasi ya. Hai pahala nasi. Munya pahala si raya pahala urang drawana. Ya, ilang siga ta kay lumpugah urang don pertama murtuh ga kaya kan? Ayo tak pala urang don kana ikalan ulua kadi watang malaya kan? Nyarat sagon yang kita jai pala. Maka di benar live. Ka. Kemudian tahlam wa yaruddu qalbuhu anil fusuqi dan hatinya akan menolak daripada setiap kefasikan. Hai terima boleh lihat ni. Asai buat yang menjurus kepada kefasikatnya, hai terima boleh lihat ni. Ipagat dengan hai nyok apa ya tapeh bete sama lam nyomak payah kadua draw ke. Hana suah draw me ni ro kan tulis. Hampah leo. Kalau le urung nyo yang tepat lembut malaya tu. Hai likot gudang hede tapeh.
Tho tepu kadana yang lewat renan ya belongkon. Hai tuli. Hai tuli liati. Hai tuli tunggu. Dua Arab bini huruf peh batai hai tun. Apalagi peh batai. Ya negala. Nyan ate kajroh. Tetapi menyenat telepon ngon hai tiban sip ngon yang saya kujak long yang galong nya mentar lo. Nanti mentar lo tunggu. Mata galak bu pasek bu hina. Walau la sultan lahalaka ba'duhum ba'dan. Seandainya tidak ada pemimpin, ya kena baik ke mana kampung pemimpin. Bedakan ke presiden, bedakan ke gubernur, bedakan ke wali kota, termasuk pacamat dan kecil. Beda berkata pupi. Dan jikalau tidak adalah pemimpin, sungguh binasalah sebahagian mereka akan sebahagian dengan sebab terjadi peperangan, permusuhan dan sebagainya. Lah nak pemimpin nasawatu. Kon cukup dulu, cukup zalim. Kadang menyerta dua tanya dua go zalim. Nya tunggu, nya. Pun patih longnya tunggu. Kita berani menghukumi seseorang karena kita tidak bersama orang tersebut. Ketika karena saja nurungnya sungguh akan terbelah. Kan mana ni kata gede. Ya ni, berarti tanda doa berarti. Nya tunggu, aslinya. Mai tukun doa, hanasid. Masalah halau mende. Maka kebanyakan orang binasa kata Syekh Hasan Basri dengan sebab dia itu bertutur kata, mengucapkan, menyampaikan, memberitakan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Nyo cukup dulu. Le binasa manusia dengan gara-garanya nunggu. Galak pegah. Padahal anak kalau nyo cukup bahaya yo. Sehingga wujudlah berita-berita yang melahirkan fitnah anak kalau. Pegah mu no pegah mu di itanya kita tinggal bagap lah. Yang menyertai kedi idrap li polisi tanya, yang pak ketepu lah kanya sejih pegah. Itu ijazah apa ketepu? Sejih lah. Rupanya kau lah kajian ulangan. Ujung-ujung bak ujung-ujung paling ujung, sejih yang pun tapi dipun roitan. Kai lu apa pegah itu? Agak dalam. Makanya betul-betul. Kebanyakan binasa manusia dunia wal akhirat. Gara-gara tutur katanya membicarakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yuk tegak-tegak bu. Karena atra yang hana takalannya nata tadi ngabagop tegak-tegak hadku. Maka hati-hatilah. Yang pertama isu pada internet. Berita-berita, bak YouTube dan sebagainya. Hati-hatilah. Hati-hatilah bu. Bahaya tetap. Atra hana takalan. Binasa. Makanya kata Rasulullah. La tatakallam bikalamin tak tadiru kadan. Jangan sekali-kali engkau bertutur kata, engkau berbicara yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari. Ujung buat payah terlalat. Keleganyan maksud lun, kemenan keinginan lun, sibuk mentang tu. Nyop tegak-tegak tak tu. Takkan tu berat pegah kenal. Ini tengah masa ni, ini tengah masa. Tengah masa calek-calek sebab gat, nyop tegak-tegak tak. Kailung hana galak tu. Hana galak tak iya mentang. Kailung musabah tang galak tu. Hana galak bek ni aju, bek ura-ura pilih bek ni aju. Yang baik melahirkan fitnah. Ilung kelompok dia tengku. Ada masalah. Puja kelompok dia silakan. Yang baik tak fitnah kelompok kau. Sebab dia atas dia Mekah dah ju. Hendak ke ketah ni ke dia. Yang baik awak te Mekah dah tak ada pupuk ada kau. Nyambut dia dia hendak betul. Nyampai cukup mentapnya hendak betul rumkan. Tapi Mekah bersehat. Nyoboh dia nyo mantap. Nyokon mentong Indonesia. Mentong Singapura yo. Manje je mentong sih, tapi nya Singapura. Manje Singapura sih, beda Singapura nya dengan Singapura je. Nya baru ayu juga. Nya baru ayu. Cuma kat ju hana masalah, tapi baik buruk ada kau. Kau nuku hai dah Mekah, hala got baik Mekah le ju kajennya ni mentang. Maka ingat andai kata tidak ada pemimpin, maka hancurlah rakyat. Semua manusia akan binasa. Maka jika juk lempegah meno, itanya cok filsafat yang ke, so yang mekawin dengan mawaluk, madu mabuah. Mentang. So yang lewat hinoi semua mandu wali kota lo. Laginya mentang keberehan. Anda pergi-pergi dah yo. Sebab mandu wali kota dah yang wanda. Mandu gubernur kita yang wanda. Lagi cukup pah ju. Jadi bek-bek na. Apalagi yang kongkon nuku kan. Takut ban lewat kelompok B dia dukung kelompok A proposal kali. Itu biar nunggu. Itu biar. Makanya mandu wali kota kita yo. So yang tak kirim proposal tu. Kemudian walaulal hamaqi la kharabatid dunia. Seandainya tidak ada orang yang lemah, arti lemah akal mereka, niscaya sungguh telah hancurlah dunia. Artinya
hancurlah negeri dan tempat. Karena mentang na urung-urung idiot tidur dua. Maka di Allah Ta'ala mentang sayang kurungnya. Karena urungnya ada dosa sepuluh ya. Ya tahu juga ada. Idiotnya kan. Hanya asal juga ada ya. Lagi seperti anak 1000 wajah. Walaupun tak laganya ni. Asal juga ada ya. Tapi ini urung-urung yang god-god ramai urung anak galak. Lagi contoh ni yatim ke ramai urung anak galak. Kecuali ahwate santunan behana mo kana tanyo caman ka kata kutu-kutu na mo ka nyan kim ya sira geti mo penyuwang ipu pegah ya. Jadi sikala ganyan anak yatim cenung hana grong-grong. Hana grong-grong si menan ji. Hidung menan kan? Be menan mekrepe menan. Allah jadikan yang demikian supaya tidak banyak orang yang cinta kepadanya. Karena menyala cinta ketat jai pahala. Jai pahala ramai tamang syurga. Si menan ji yang istimewa cenung kalian. Hana indah. Hana god-god. Yang god-god siapa bajung? Jadi kalau bajung pun kentang-kentang hi. Cukup tak cari ini bajungnya. Nya apalagi mak Sulawesi kan, ya Madura cukup gerong-gerong hi ini kalau. Tapi anak yatim mana cukup harga-harga mana na Johana mau. Si mana ni supaya be ramai sayang niku. Supaya be ramai cinta. Karena Rasulullah bersabda, "Ana wa kafil yatimi hakadza fil jannah." Orang yang santuni anak yatim, yang perempuan anak yatim, yang biayai anak yatim, yang mencintai anak yatim, hakadza fil jannah. Begini ya, begini. Begini kami bersama di dalam surga. Mun wagi isyarah jarwan Nabi. Man kan hanjir ramai dan taat lagi dalam surga tunggu kan? Hanjir tunggu. Maka dia hanjir ramai taat sayangkan yatim. Ya. Kemudian walau lariha la antana kullu syai'in bisababil jifi. Dan jikalau tidak adalah angin, sungguh berbaulah tiap-tiap sesuatu dengan sebab busuknya. Lah nangin. Biar nangin, oh yang tajak biar camp tu kedua. Lah nak pujuk angin li Allah Ta'ala. Ya, negala. Sehingga ada tajak terlewat tiga sebagai camp karena nama tobroh itu. Dia hanya tak ada camp. Menyahan angin, nyo sidra urung toh bentut hina dalam sejam ni mandu payah pelung luar. Negala. Lah nangin. Nyo sebuah kenikmatannya. Baik pegahan tu hantam ke biwat dia tu manjung itu ku. Ya, silakan. Putrana pertanyaan. Nyojut minta masalah anda tu. Tiba nu. Je. Je minta masalah. Getat trip ke hana masalah eh. Nyojut minta masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa insyaallah. Ya, ana bu. Ya. Di sana terbaca oleh saya tapi rasanya tapi tak tertulis suruh. Tapi saya meyakini itu adalah terbit adalah Terbit eh. Isyra'ah, sunat isyra'ah. ada yang mana tahu bahasanya waktu syukur Isra'. apa yang jangan sampai kita sholat di waktu yang berlarang. Dan dalam hal ataupun haram. Oleh karena itu, ya Ustaz boleh menerangkan pada jam berapa ataupun waktu bagaimana yang tepatnya yang kita menghindari itu tidak haram. Katakan sholat Sunat isra'. Isra'. Jadi isra' waktunya pertengahan antara duha dengan subuh.
Jadi selesai salat subuh itu makruh tahrim ketika melakukan sunat mutlak. Makruh tahrim ketika melakukan sunat mutlak. Akan tetapi kalau tujuannya untuk qadha subuh boleh. Walaupun selesai subuh untuk qadha subuh. Kapan masuk waktunya sunat isyraq? Sebelum masuk duha dan sudah lewat waktunya makruh tahrim. Sekitar 7:30 lah. Yang lebih yang ke 7:30 ke isyraq. Karena ketika poh 8 ataupun poh 10 itu kaitan mau duha. Batasannya jam 11. 7:30 kaitan mau isyraq. Nah, jadi menyerta pegah poh 7:30 takut-takut telat pukul awal subuh ataupun telat subuh. Jadi yang lebih meyakinkan 7:30 lah isyraq. Poh 8 kaitan mau duha. Nah, yang kaji daripada tahrim. Yang isyraq ataupun syuruk telah terpancar seluruh pancaran matahari. Syuruk telah terbit bulatannya. La ilang sebab tu galam pai kurang. Seperti disampaikan tadi, kalau kita dulu Ya. tapi ada sebagian kita mengatakan salah di belakang Ya. atau mengaji tanpa ada doa. Jadi tidak melakukan ini. Ya. Ada juga sebagian keluar. Ya. Duduk di kelas, ngomong bagaimana menurutkan. Jadi yang baca Al-Quran berarti tidak mustami'an. Cuma hanya mendapatkan rahmat halaqah. Berbetulan beliau berada dalam kelompok muta'alim. Maka rahmat daripada yang turun kepada kelompok tersebut beliau dapati. Tapi tidak mendapatkan fadilah muta'alim sebagai penuntut ilmu. Orang di luar apabila istimak tetap mendapatkan pahala muta'alim. Tetap. Termasuk yang lewatnya YouTube, lewat live, tetap mendapatkan fadilah muta'alim. Yang tidak mendapatkan fadilah muta'alim yang bukan live. Atas simak rekaman kududau. Tapi ada pahala menyimak kebaikan daripada takalan ngebor. Kan godnya nuku kan? Godnya nuku. Jadi pahala menyimak kebaikan. Tetap. Maka segala sesuatu yang namanya kebaikan tetap bernilai baik. Ya, maka utamakan tujuan beut legetanyo, tujuan beut untuk menghilangkan kebodohan. Apabila bodoh pun tidak hilang, maka untuk mendekatkan diri kita dengan Allah adalah untuk sebagai ibadah. Bumate getanyo lambeut bagi banjara. Mati lambeut, mati getanyo dalam syahid tunggu berdoa. Mati getanyo dalam fisabilin. Nyo hino yang perle getanyo maka disabe tiak beut. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu sabe tiak beut. So tepuh dalam detik-detik kita mengikuti pengajian tersebut, kamu melinggai getanyo. Masya Allah, melinggai getanyo dalam masa menuntut hukum tua seluruh amal kebajikan yang kita lakukan. Walau terdapat sedikit tidaknya kesalahan, kesalahan, dimaafkan. Kekurangan di sana, kekurangan di sini, dimaafkan. Kenapa? Karena ibadat yang dilakukan oleh seorang penuntut. Nyo hino saja keistimewaan nuku. Ubena ibadah walau na kekurangan, diterima oleh Allah Ta'ala. Karena katanya tengah menuntut. Berarti belum sampai ilmu pada tahap tersebut. Ataupun sudah sampai ilmu tapi belum kita pahami sepenuhnya. Maka tetap terjadi kekurangan. Tapi kekurangan itu dimaafkan oleh Allah karena kita seorang menuntut. Nyawa paling istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.